Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Olga Frida Zastikawati, guru pengampu mata pelajaran PPKN kelas 8. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun pembelajarannya masih dari rumah ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum kita mulai memasuki materi, kita review dulu materi kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat kita kemarin membahas tentang apa? Ya, Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan landasan atau dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila dijadikan pedoman atau petunjuk hidup masyarakat Indonesia, sehingga aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, kenapa sih kita harus menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Itu semua karena Pancasila memiliki arti penting. Nah, apa sajakah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima, sarana pemersatu bangsa dan negara. Kita akan membahas satu persatu arti penting Pancasila. Nah, yang pertama, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Pancasila diharapkan mampu untuk membentuk identitas dan jati diri bangsa Indonesia agar tidak mudah terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Pancasila berfungsi untuk mempertahankan serta membentuk identitas atau jati diri bangsa Indonesia supaya tidak hilang atau tergerus oleh arus globalisasi. Yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, berbangsa, dan bernegara. Artinya, ketika kita, bangsa Indonesia, dihadapkan oleh suatu permasalahan yang bisa menimbulkan ketegangan sosial atau pertentangan di antara masyarakat, maka Pancasila ini akan dijadikan solusi terhadap pertentangan atau ketegangan sosial tadi. Misalnya, apabila terjadi konflik antar masyarakat, nanti maka penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan cara musyawarah, bukan dengan cara kekerasan. Nah, itu salah satu contohnya bahwa Pancasila bisa mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa.
Pancasila diharapkan mampu memberi arah dan menjadi pendorong bagi Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Nah, ada yang ingat apa saja tujuan bangsa Indonesia yang termuat di dalam pembukaan UUD? Ada 4 ya. Tujuan negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Arti penting Pancasila yang selanjutnya adalah menjadi pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara. Pancasila digunakan sebagai pedoman atau petunjuk untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Pancasila diharapkan mampu memberikan pedoman untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam hidup bernegara. Dan arti penting Pancasila yang terakhir adalah menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara. Pancasila diharapkan mampu menjadi sarana pemersatu bangsa dan negara dengan semboyan yang terdapat dalam lambang negara, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini adalah karena Indonesia adalah negara yang majemuk, artinya negara yang beragam dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, kebudayaan, tradisi, adat istiadat, agama, ras, serta golongan yang berbeda, sehingga perlu suatu hal yang dapat menyatukan berbagai perbedaan tersebut, dan Pancasila hadir sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, karena Pancasila memiliki arti yang sangat penting, maka kalian semua harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kapanpun dan dimanapun. Jadi, dalam penerapannya tidak memandang tempat dan dengan siapa. Misalnya, kalian menerapkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa dengan melaksanakan sholat. Nah, sholat itu harus dilaksanakan dimanapun dan kapanpun apabila waktunya sudah tiba. Bukan hanya saat kalian di sekolah saja, apabila ada guru yang memantau baru kalian sholat kayak gitu. Tapi harus diterapkan atau dilaksanakan kapanpun dan dimanapun. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Selanjutnya akan ada tugas untuk kalian, yakni tugas 1.2, di mana kalian mencari kegiatan atau perilaku penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian foto atau membuat video kegiatan yang telah kalian lakukan tersebut. Nah, itu nanti diberikan keterangan. Yang pertama, diberi nama lengkap, nomor absen, kelas. Yang kedua, nanti diberikan keterangan kegiatan atau perilakunya apa. Dan yang ketiga, ditambahkan keterangan termasuk penerapan sila Pancasila yang keberapa. Nanti kalau kalian sudah memfoto atau membuat video dengan diberikan keterangan, barulah di-upload foto atau video tersebut di Google Classroom pada komentar pribadi di materi ini ya. Ini saya berikan contoh, ini yang pertama, misalnya foto sholat berjamaah, diberikan keterangan nama Syifa Adeline, nomor absen 30, kelas 8G, dengan kegiatannya pelaksanaan sholat berjamaah
Kemudian keterangannya merupakan penerapan sila ke-1 Pancasila, yakni ketuhanan Yang Maha Esa. Contoh yang kedua ini misalnya sedang bermusyawarah. Nah, ini nama lengkapnya Normalita, kemudian absennya 20, kelas 8F. Kegiatannya musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ini merupakan penerapan sila Pancasila ke-4, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini contoh yang terakhir, yang ketiga, atas nama Kolisa, absen 15, kelas 8G. Kegiatannya bergotong royong, saling membantu membersihkan kelas. Nah, ini merupakan penerapan sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bebas memilih mau menerapkan sila yang keberapa, boleh sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Pilih salah satu saja, sikap atau perilaku atau kegiatannya pilih satu saja. Nanti kalian milih juga mau foto atau video perilaku tersebut. Kemudian dikirimkan atau diupload melalui Google Classroom di komentar pribadi. Apabila ada yang masih bingung atau mau ditanyakan, silahkan langsung saja WA saya. Terima kasih kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran PPKN pada hari ini. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.